Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembacaan Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Wa thaniha, dan adapun yang kedua dari syurutus shalah, syarat salat yang kedua, taharatu badanin, ialah sucinya badan. Sucinya badan, meskipun mulut bagian dalam harus suci, tubuh kita harus suci, hidung, telinga, mata, tangan, kaki harus suci. Wa malbusin, kemudian sucinya pakaian harus suci. Ini syarat sholat ini. Jangan sampai kita sholat tubuh kita najis, pakaian kita najis, jangan sampai. Wa makanin, dan sucinya tempat juga, tempat di mana kita sholat di situ. Suci an najisin, dari najis, la yu'fa anhu, dari najis yang tidak diampuni oleh syara. Jadi fala tasihhu salatuhu ma syai'in min dzalika wa in kana jahilan biwujudihi au bibutlaniha bihi. Jadi sholat itu tidak sahih, tidak sah apabila salah satu dari yang ketiga ini najis, badannya najis, atau pakaiannya najis, atau tempat sholatnya najis. Meskipun wa in kana jahilan biwujudihi, saya nggak tahu bahwa ini najis, tahunya setelah sholat, maka sholat lagi sudah tidak sah, sholatnya sudah tidak sah. Saya tidak tahu bahwa sholat saya itu batal kalau tubuh saya najis, tahunya batal setelah sekarang, ya sholat lagi, tidak sah itu sholatnya sudah. Seperti apa? Karausin, seperti kotoran, itu harus suci dari kotoran. Wabaulin, dan harus suci dari kencing. Walau memakulin, meskipun dari binatang yang halal dagingnya. Yang namanya kotoran ya tetap najis, kencing ya najis. Maka tubuh, pakaian, dan tempat kita sholat harus suci dari itu. Wa madhiyin, dan suci dari madhi. Madhi itu cairan putih yang tidak begitu kental ya, yang keluar tanpa syahwat yang memuncak. Meskipun syahwatnya tidak memuncak, bisa keluar, namanya madhi. Orang sholat harus suci dari itu, pakaiannya, tubuhnya, tempat sholatnya. Wadiyin, dan harus suci dari wadi. Wadi ini cairan putih yang keruh, kotor, yang keluar setelah kencing biasanya, atau keluar ketika mengemban sesuatu yang berat biasanya. Wadamin, dan harus suci dari darah. Waqaihin, dan suci dari nanah. Waqai'i ma'idatin, dan suci dari muntah ya, dari muntahan itu yang keluar dari perut. Ada orang muntah, harus suci dari itu, dari apa yang dimuntahkan. Wa maitati ghairi basyarin, dan juga pakaian, tubuh, tempat sholat kita harus suci dari bangkai selain bangkai manusia. Wasamakin, dan selain bangkai ikan. Wajarodin, dan selain bangkai belalang. Karena manusia, bangkainya ikan di laut,
di air, bangkainya belalang itu suci, itu nggak najis. Yang najis itu bangkai dari selain yang 3 ini yang najis. Maka tubuh, pakaian, serta tempat sholat kita harus suci dari bangkai selain bangkai manusia, ataupun bangkai belalang, ataupun bangkainya ikan. Wa muskirin, dan harus suci lagi tubuh, pakaian, dan tempat sholat kita dari cairan yang memabukkan. Wa muskirin ma'iin, sesuatu yang memabukkan, ma'iin yang berbentuk cairan, yang berbentuk cair seperti alkohol, minuman yang memabukkan. Wa kalbin, dan harus suci dari najisnya anjing, wa khinzirin, dan babi. Wa yu'fa, dan diampuni, dimaafkan oleh syara, andami nahwi burghusin, dari darahnya binatang semacam nyamuk. Jadi tidak harus, lafaz nahwi di sini tidak khusus nyamuk, artinya yang semacam burus, maksudnya seperti kumal tuh, darahnya kumal, bukun, baut, darahnya kutu, baik kutu di rambut ataupun darahnya kutu yang biasa itu di kutu kecil, kutu di kasur itu. Pokok binatang kecil semacam nyamuk lah, itu darahnya diampuni. Wadumalin, begitu juga darahnya bisul itu diampuni juga. Bukan hanya bisul, ada nahwinya di sini, semacam bisul seperti darah bekam itu diampuni. Darahnya bawasir itu diampuni juga. Begitu juga, jadi semacam burus dan semacam tumal ini hanya contoh. Wa in katsura, meskipun banyak diampuni, tapi syaratnya bi ghairi fi'lihi, muncratnya darah tersebut itu bukan karena perbuatannya sendiri, ya. Seperti contoh perbuatan sendiri, ka'angqotala burghusan, ada seorang, katakanlah Zaid, membunuh burghus, membunuh nyamuk, kemudian darahnya muncrat fi thawbihi, di pakaiannya, darahnya nyamuk tersebut muncrat ke pakaiannya, maka najis itu, karena muncratnya karena perbuatannya sendiri. Au asar dumal, atau Zaid, katakanlah Zaid menusuk bisulnya, ditusuk sendiri, akhirnya muncrat kena pakaiannya, maka najis. Kalau muncrat sendiri yang enggak najis, atau dilakukan oleh orang lain, seperti fi'lul fa'il fil fasdi wal, ada orang membekam kamu atau membekam Zaid, maka darah bekam yang keluar dari tubuh Zaid meskipun kena pada pakaiannya Zaid, karena itu bukan dilakukan oleh Zaid sendiri, maka itu dimakfu. Wa qalili dami ghairihi, dan dimakfu, diampuni juga sedikitnya darah selain darahnya anjing, ya, selain darahnya semacam anjing, artinya darahnya binatang besar nih ya. Kalau sedikit diampuni, walau min nafsi bi an ada ilaihi ba'da fisali anhu, kalau sedikit diampuni. Wahaidin, begitu juga wa qalili haidin, sedikitnya adalah haid, diampuni.
Kalau sedikit, waru'afin, sedikitnya darah yang keluar dari hidung, itu diampuni juga. Bahkan wa'an rausi khuffashin, begitu juga diampuni ialah darah, bukan darah. Begitu juga diampuni kotorannya khuffash, kelelawar. Jadi misalnya di emperan masjid ada sering dilewati kelelawar, itu kotorannya itu dimakfu, dibersihkan, ada lagi dibersihkan, ada lagi kotoran itu, maka dimakfu, karena terhitung sulit untuk dihindari. Ya, demikian dulu dari apa yang telah kita telaah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.